Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara, mari kita buka dulu dengan doa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami Kau ajak untuk melihat, merenungkan bahwa kami dipanggil untuk masuk surga. Bahwa kami dipanggil untuk tidak mati, tapi hidup bahagia, hidup kekal bersama Putramu dan Bunda Maria. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini bicara tentang syarat-syarat untuk masuk kerajaan surga, kerajaan Allah, keabadian. Kita di dunia ini pasti punya keinginan untuk sukses, untuk bahagia, untuk memiliki harta, untuk memiliki kekuasaan, untuk memiliki sesuatu yang sangat-sangat duniawi, dan itu sangat wajar. Dorongan untuk memiliki segala sesuatu itu sesuatu yang wajar dan normal, yang ada ditanamkan dalam hati kita manusia. Nah, dan Yesus juga tidak marah dengan itu. Ketika kedua muridnya Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus ini, meminta supaya nanti di dalam kerajaan surga dia di sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi beranggapan bahwa dunia surga itu, kerajaan Allah itu seperti di dunia ini, memiliki posisi-posisi kehormatan tertentu. Dan itu bukan hanya kedua murid Yesus, tapi semua murid Yesus juga memiliki pandangan yang sama ketika mereka marah terhadap sikap Yohanes dan Yakobus yang meminta tempat yang khusus untuk mereka berdua. Jadi pada dasarnya bahwa ke-12 murid pun mempunyai harapan dan kerinduan, mempunyai ambisi yang tidak jauh berbeda dengan kedua murid ini. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, dan Yesus tidak melarang orang untuk berambisi, untuk memiliki harapan-harapan yang duniawi sekalipun. Yesus tidak menyangkal itu, tidak menolak itu. Meskipun dalam perkembangan lebih lanjut, ya, harapan motivasi para murid ini juga sampai saat detik-detik terakhir pun masih juga mereka inginkan. Anda ingat ketika dari kisah kebangkitan Yesus, para rasul mengatakan, apakah engkau hari ini mau menunjukkan kerajaan Allah di dunia ini? Yesus juga tidak menjawab, kamu akan tahu kemudian. Ya, jadi kita melihat di sini bahwa motivasi para rasul dalam mengikuti Yesus itu seringkali tidak murni. Ya, seringkali tidak murni. Dan banyak kali juga memang tidak murni. Ya. Tapi Yesus tidak marah dengan keinginan kita yang manusiawi, yang duniawi itu. Yesus tidak menentang, Yesus tidak mengecam semua itu, tapi pelan-pelan Yesus memurnikan sampai saat-saat detik terakhir. Barulah setelah Pentakosta, ketika para rasul mendapat karunia Roh Kudus, ternyata motivasi dasar itu dimurnikan oleh Tuhan. Ya, demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadi Katolik, ketika kita menjalani kehidupan rohani ini, ya, kita ingin supaya kita mengalami damai, mengalami tentram, mengalami kebahagiaan, kedamaian yang kekal dan abadi. Ya, di dunia ini, bahkan juga nanti di surga, bebas dari penyakit, bebas dari penyakit apapun, dari virus manapun. Ya. Dan kita ingin mengalami kedamaian, suami, istri kita semua, kita lihat akan baik-baik saja untuk kita semua. Dan itu sangat baik, tentu saja suatu harapan yang baik yang mendorong orang untuk terus mencari, gitu loh. Tapi kemudian kerap kali bukan itu yang ingin Yesus berikan kepada kita. Yang Yesus mau berikan kepada kita damai sejati yang tak dapat diambil dunia. Dan damai itu bukan hanya nanti kita alami, tapi semenjak di dunia pun kita sudah mengalami damai itu. Damai itu tidak mengandaikan bahwa kita bebas dari penderitaan, kita bebas dari problem, kita bebas dari kesulitan. Kesulitan itu entah itu dari istri, dari suami, dari anak, dari orang tua, dari lingkungan, dari manapun juga. Atau dari diri kita sendiri dalam keterbatasan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Sekali lagi itu sangat wajar. Ya.
sangat wajar dan sangat normal. Maka apa yang perlu kita renungkan bahwa kita mengubah cara pandang kita, ya, kita mengubah cara pikir kita mengubah motivasi kita, ya, diubah. Tuhan seringkali harus mengubah cara pikir, cara pandang, mindset kita itu lewat peristiwa-peristiwa yang sulit yang kita hadapi, juga lewat penderitaan, juga lewat masalah, juga lewat kesulitan-kesulitan, lewat salib-salib kehidupan kita. Itu untuk mengubah kita, termasuk COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk membuat kita berpikir ulang gitu loh. Redesign, mindsetnya harus diubah, ya. Supaya kita tahu bahwa hidup kita itu tidak tergantung dari berapa kaya saya, berapa harta yang saya miliki, berapa rumah yang saya miliki, berapa macam-macam yang saya miliki. Yang zaman sekarang ini itu semua habis semua ketika kita berhadapan dengan COVID-19 ini, ya, tidak bisa membeli semua itu. Dan kapan kita mau meninggal atau tidak juga kita tidak tahu. Orang yang kemarin baru ketawa ke TV dan segala macam gembira sudah, tiba-tiba hari ini meninggal. Seperti ada seorang di Surabaya yang baru lalu. Ya, jadi kita melihat sesuatu yang tak terduga, yang dikatakan oleh Yesus. Kapan datangnya pencuri kita tidak tahu. Nah, sekarang saudaraku, mari di zaman pandemi ini, COVID-19 ini, ubahlah cara pikir kita, ubahlah cara pandang kita, ya. Maksudnya apa? Mengubah cara pandang bahwa hidupku ini tidak tergantung dari faktor eksternal yang saya hadapi, yang saya miliki, yang saya punyai. Eksternal itu apa? Ya sudah terlihat. Harta, kekayaan, kehormatan, harta benda dan segala macam sesuatu yang eksternal yang kita duga. Tapi lebih kepada faktor internal di dalam. Bukan hanya faktor working outside. Tetapi faktor beingku, pribadiku, harga diriku. Berakar gak aku dalam Tuhan? Maka salah satu hal yang diminta oleh Yesus di dalam ketika syarat untuk masuk surga adalah bukan ambisi-ambisi, berbagai macam ambisi, meskipun itu tetap perlu, tetapi adalah melayani. Yesus mau mengubah dari perspektif untuk diri sendiri, untuk egoku sendiri, tetapi keluar dari diriku sendiri untuk orang lain. Sejauh mana aku melayani orang lain? Sejauh mana aku melayani Anda, misalnya suami, istri, anak-anak, ya, orang tua, bahkan orang yang sulit sekalipun di antara keluarga kita. Juga bisa melayani diri kita sendiri, ya, bisa juga begitu. Jadi kita bagaimana kita melayani dengan baik diri kita sendiri, di mana kita tidak menjadi problem maker, jadi membuat problem di dalam keluarga kita sendiri. Kita seringkali mengeluh bahwa keluarga kita A, B, dan C, istri kita, suami kita, anak-anak kita bermasalah, atau bapak orang tua kita, tapi seringkali problem kita adalah diri kita sendiri. Karena kita tidak melayani diri kita, dalam arti melayani dorongan batin kita yang terdalam yang meminta kita untuk mencari, menemukan itu, ya, kedamaian sejati itu, berakar dari hidup kita itu. Maka ketika kita gelisah dengan diri kita sendiri, kita menjadi gelisah dengan orang-orang di sekitar. Ketika kita marah dengan diri kita juga marah dengan orang di sekitar. Jadi saudaraku terkasih, kita belajar menemukan, belajar mencari, melayani kebutuhan dasar kita. Siapakah aku itu? Apa yang kubutuhkan? Secara manusiawi, aku bersandar kepada Tuhan. Kemarin saya menemukan satu kalimat yang bagus sekali dari Santa Teresa Avila. Dia mengatakan begini, ya, I am yours and born for you. Sekali lagi, I am yours and born for you. Aku ini milikmu Tuhan, dan aku lahir hanya untukmu. Pernahkah kita sadar bahwa kita ini milik Tuhan? Pernahkah kita yakin bahwa kita ini memiliki keyakinan kita ini milik Tuhan? Diciptakan hanya untuk Tuhan, untuk Dia, untuk bukan orang lain. I am yours. Aku diciptakan untuk Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Tetapi dalam perjalanan itu, iblis seringkali menggoda. Maka kalau kita perhatikan dalam manusia Adam dan Hawa, engkau tidak akan mati.
Adam dan Hawa, si iblis tahu bahwa kita tidak akan mati. Tetapi dia supaya dia mengalihkan ke dalam dirinya taat kepada dia. Maka gagallah dia manusia. Kita itu diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Jangan lupa itu. Milik Tuhan, tetapi jangan mengikuti kehendak daging, kehendak iblis, kehendak kemauan sendiri, egoisme kita. Tetapi mengikuti kehendak Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Berbuat baik, buah-buah roh. Itulah cara kita supaya masuk dalam kerajaan surga. Kita melayani ke Tuhan. Melayani kehendak Tuhan lewat keluargaku. Bagaimana aku bukan hanya menjadi troublemaker, tetapi troubleshooter. Aku bukanlah menjadi penyebab kegagalan dalam keluargaku, tapi aku menjadi penggembira kebaikan, harmoni dalam keluargaku. Mulai dengan diri kita sendiri. Di zaman pandemi ini kita seringkali jangan pernah menyalahkan orang lain, jangan lupa itu. Ya, tidak boleh menyalahkan orang lain karena sebabnya suatu masalah seringkali justru kita yang menjadi sebab, yang menjadi problem di dalam hidup kita. Ya, maka mari saudaraku terkasih, mari kita melayani orang-orang di sekitar kita, keluar dari diri kita sendiri, dari egoisme kita. Ya. Supaya kita bisa memberikan sumbangan kedamaian, kekekalan dalam keluarga kita. Kekekalan itu mulai dari sekarang. Berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar Anda. Ya, keluar dari kasih kita kepada orang lain, melayani orang lain. Dan kalau kita mengalami katakanlah cacian, makian, ya, sikap-sikap yang tidak baik dari orang lain, itu indikasi bahwa saya harus menjadi lebih tulus. Bukan menjadi mutung, tapi justru semakin melayani dan melayani. Dan itulah syarat untuk masuk surga. Semoga Anda dan saya melayani kebutuhan kita yang terdalam, yaitu akan Tuhan. I am yours and born for you, Tuhan. May God bless you, everybody. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen.